Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema selamatkan makhluk hidup, subtema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 4. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Bacalah cerita berikut. Sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan dan tumbuhan. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan diantaranya 1. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan, yaitu sila pertama Pancasila. Kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit, termasuk sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, termasuk sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, termasuk sila keempat Pancasila. Yang kelima, yaitu membagi tugas merawat hewan dengan adil, termasuk sila kelima Pancasila. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila selama ini. Kamu juga sudah menikmati cerita dalam bentuk komik. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Pikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Kemudian buatlah menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik yang ada di atas. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bunga-bunga yang dijadikan bunga nasional suatu negara. Bunga nasional merupakan bunga yang mampu mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Indonesia sendiri memiliki 3 bunga nasional yang diambil keputusan melewati keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Spesies bunga yang diambil keputusan sebagai bunga nasional dalam keputusan tadi adalah 1. Bunga melati putih dijadikan sebagai puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek bulan dijadikan sebagai puspa pesona. Dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Sekarang mari kita menulis. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan, pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga.
Dari teks tersebut, tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Menuliskan simpulan dari teks, kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Sekarang, mari kita berlatih. Indonesia memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Ia sudah memulai usaha sayuran selama 15 tahun. Hari ini Pak Ardi mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan? Untuk jumlah warga yang duduk di setiap mobil dapat dicari dengan penjumlahan antara penumpang yang duduk di belakang dengan penumpang yang duduk di depan. Maka jumlah warga yang duduk di setiap mobil adalah 45 dikurangi 5 dibagi 5 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 40 dibagi 5 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.